Nah, kalau ada yang mau gue fotoin gratis, lu siapin alatnya. Yakin lo foto gratis? Iya, misalnya gitu lewat kasih solusi ya. Oke. Ini berarti kita buka ya guys ya. Kita mau salaman kan abis ini nih. Bener ya? Iya. Kita kasih solusi. Oh ya, itu gue mau bahas juga mengenai Prince itu dimensinya apa, yang kayak gimana pemandangannya, apakah memang melulu tanah suci, atau memang apalah, gue gak ngerti. Itu gimana mungkin biar bisa survive gitu ya? Kan lo udah survive banget nih. Enggak juga sih. Tapi intinya gini, lo harus merasa cukup dan lo bersyukur. Iya, mungkin kalau misalkan gue dikasih banyak tapi gue nggak ngerasa cukup juga kan sama aja. Itu kan keukuran nggak dengan nominal berapanya lo punya, tapi kan keberkahannya. Sama lo belajar soal ini lo yang paling gue sangat pingin belajar dan gue pengen bisa banget tuh tawakal. Oke. Ikhtiar dan tawakal tuh gandengan tuh berat tuh memang. Iya. Tapi insya Allah bisa. Ya kuncinya kan itakil lah dari awal aja dulu, pondasinya takwa dulu insya Allah deh. Amin. Khair lah insya Allah. Itu gimana solusinya buat teman-teman? Ya, kalau yang gue kerjain tadi foto Prince tadi, dimensinya ya sama sih. Tetap orang maunya foto Mekah, foto Madinah, terus foto suasana. Kalau yang udah belajar lebih banyak tentang Ottoman misalnya, pasti pengen punya foto-foto Hagia Sophia gitu. Ya masjid-masjid yang dibangun di zaman khilafah kekhalifahan Ottoman waktu itu gitu. Turki. Itu terus itu bagus tuh di mana tuh? Itu lumayan lah gitu. Ya tetap yang paling utama tetap Mekah, Madinah, selanjutnya Aqsa, terus Turki. Dan maksud gue gini, apa yang membedakan unique value propositionnya? Kan orang foto Madinah ya payung-payungnya, orang foto Mekah ya mungkin Zam-Zam Towernya atau mungkin Ka'bahnya itu sendiri. Bukan berarti nggak spesial ya, tapi kan unique value proposition atau unique selling propositionnya, apa nih yang untuk compete sama yang lain, maksud gue itu loh. Fotonya mungkin angle-nya atau mungkin. Iya benar. Iya kan? Kaidah fotografi tetap yang paling utama, dan seorang penikmat seni pasti tahu foto itu bagus atau enggak. Itu maksud gue. Itu. Nah dari situ dia bisa menentukan bahwa gue mau beli atau enggak. Gitu. Jadi kayak misalkan contoh. Oh ngerti gue. Lu ngambilnya tetap ngambil. Bawa tadi bawa. Oh ngerti gue. Bagus nih, pinter nih Sigit Pamungkas. Tapi terus sama nama Sigit Prasetyo. Iya, maksud gue kan orang cuma ngambilnya tuh biasanya payungnya tuh nggak ketemu sama si tower yang ini itu. Kalau kaidah fotografi tuh ini framing ya. Ini boleh dong, ayo dong. Towernya diletakkan di antara payung-payung yang terbuka gitu. Nah, ini namanya framing gitu. Mungkin gue letakkan di tengah supaya perhatiannya tetap center ke si towernya gitu. Dan payung-payung ini menjadi penghias berarti? Iya, benar. Biasanya kan cuma foto payungnya doang nih. Mendadak gue ada di sana. Makanya gue kaget. Gue pikir lu menggunakan template yang itu. Ternyata kepintarannya ya wajar sih guys, dari tahun 2005 guys. Dan 40 tahun juga ya. Gue pikir gitu pas gue liatin di payung ini. Nah, ini kan kalau ditaruh di ruangan di rumah lo bakal kayak gini nih. Jadi nih lo beserta mock-up-nya lo udah sediain. Mock-up-nya gue kasih lihat supaya lo bisa feel. Kalau nanti foto ini cocok gak ditaruh di ruangan di rumah. Gitu. Nah, salah satu foto yang hidup tuh buat gue ada yang hidup juga di situ. Kayak misalnya kayak foto burung. Iya. Keren. Itu beneran ada dapat. Gue sering banget kayak motret tuh nungguin itu. Yang paling sulit tuh nentuin dapat burungnya itu. Kalau lu motret gitu-gitu aja ya sama aja. Tapi lu kan bakal ini nanti burung terbang nih ke sini nih. Ya di crop aja, ambil dari Photoshop. Iya bisa. Cuma enggak. Dan pas dapetnya di situ lagi. Lu nungguin dari subuh nih? Enggak. Gue pikir niat gitu. Mana di burung nih enggak muncul-muncul. Atau bawa burung sendiri dari rumah? Kan banyak di sana. Iya, biasanya orang kasih makan, dia lari dikejar anak-anak terbang gitu. Nah, gue nungguin aja gitu. Sampai dapat yang gue mau kurang lebih. Jadi apakah unsur itu selalu menjadi template si makhluk hidup? Seseorang itu kalau motret, setelah motret bertahun-tahun dia akan punya gaya, style, gaya memotret. Gimana tuh cara bedain itu? Gue belum nangkap ke situ tuh, karena bukan bidang gue kali ya. Iya, jadi kalau misalkan kalau teman-teman udah motret sekian lama gitu, dia akan terus-menerus memotret sesuatu yang dia sukai, yang sampai akhirnya itu udah jadi gayanya dia. Kalau ngelihat Sigit Prasetyo, yang gaya lu tuh yang kayak gimana?
biasanya orang pasti tahu bahwa foto gue tuh kayak perspektifnya lurus, gitu. Terus di situ ada kayak sesuatu yang menarik, kayak burung tadi, gitu. Atau enggak repetisi misalnya, gitu. Maksudnya pengulangan apa? Pengulangan dari kayak si bidang yang ada di dalam fotonya, gitu. Oh, oke. Jadi kayak payung-payung tadi itu kan repetisi ya, berulang-ulang. Gitu. Oh, ya. Itu kayak hiasan gitu. Ini yang ini si Kapadokia. Kalau ini kan bukan foto yang gue jual, tapi ini jadi beda biasanya. Dan juga lu ngambilnya ini loh, gue kepikiran ya beda ya, udah senior ya. Maksud gue orang-orang tuh ngeliatnya tuh pas udah balonnya udah terbang. Iya. Dan kalau gue buat ini foto aktivitas aja. Iya, gue nangkapnya justru sisi lain dari ternyata begini loh, serumet ini prosesnya. Loh. Iya loh. Iya. Ya, ini kan foto stories ya, dan ini nggak gue tulis bahwa ini gue jual, nggak gitu. Tapi lebih pengen gue ceritain bahwa apa yang terjadi di sana tuh saat mereka persiapin balon udaranya. Oke. Terang trip tuh, isi travel ya, Iya, travel yang partner gue kemarin itu. Oke. Ya, kayak lo motret dari atas, lo nggak harus motret balon udaranya terus. Iya. Dan ini point of view lo di balon udara. Iya. Oke. Oke. Wah, ini di mana ininya nih, tebing-tebingnya nih? Ya kan kalau kita mau naik balon udara tuh kita nggak bisa milih kita ada di mana ya. Oh iya. Ya, jadi lo harus tahu bahwa ini saat yang tepat buat motret gitu. Atau nggak terus aja motret. Nah itu gimana? Coba solusinya. Lo kan senior nih, maksudnya. Sekarang ngomongin cat deh. Sebelum ngomongin lo pakai speknya apa aja, lensanya apa gitu. Gimana tuh yang tadi lo bilang? Kalau motret tuh intinya gue cuma bisa kasih, pertama lo harus paham basic fotografi dulu. Ya itu basic. Terus yang kedua, lo motret jangan sampai lo mikir gimana caranya gue yang penting motret ada gitu, iya. Jadi gitu. Tapi lo harus pikirin gitu, kayak komposisinya. Itu semua nanti akan jadi meskipun gua tanpa kamera pun pikiran gua tuh ini bagus ya. Lo tulisan lo ada tulisan kasih solusi gitu. Kalau lo agak rendah sedikit mungkin di foto lebih bagus. Itu yang ada dalam pikiran gua. Gitu. Oke. Kebiasaan melihat framing, meskipun kita tidak sedang memotret, itu akhirnya membuat kita jadi mengasah kemampuan kita. Oh ya. Makanya kan kalau misalkan ada salah satu fotografer tuh bilang, your first 10,000 image is your worst. Wih. Gitu. Siapa tuh ngomong? Siapa namanya? Khalil Gibran. Bukan. Oh bukan. Gue pikir. Jadi dia bukan fotografer ya. Pertama lu tuh pasti yang paling jelek gitu. Iya. Kalau lu belum sampai motret segitu banyak, lu pengen bilang foto lu bagus. Iya. Dapat. Oh gue nangkap nih bro. Gue nangkap. Nih di bidang gue ya. Gue seorang juga voice over talent. Iya. Ketika gue nggak tahu ini analoginya sama apa enggak. Gue tuh juga suka dunia ya announcing gitu ya. Ketika ada iklan-iklan, gue baca di sesuatu di pinggir jalan, gue dengerin di iklan di radio, gue dengerin apapun itu gue selalu kayak remake VO tersebut. Iya. Iya nggak sih? Kayak saat lu terus belajar iya artinya kan. Nah artinya kok dia emphasizingnya di sini sih penekanannya? Iya. Kenapa salah ya? Harusnya ini nih. Akhirnya gue coba reka ulang gitu. Oke, begitu juga loh. Oke. Iya. Jadi kayak lu belajar terus gitu kan. Belajar terus. Atau bahkan justru dugaan gue yang salah. Karena mungkin gue juga banyak belajar. Dia ternyata ngambilnya begini nih. Yang gue yang salah nih ternyata enakan dia nih. Kayak gitu kan. Iya. Sama halnya nih. Sebelum gue pergi ke sana pun gue belajar ngelihat fotografer kalau motret di sana kayak apa. Gue lihat fotonya. Cakep nih ternyata di sini. Nanti gue kalau ke sana, gue lewat sana, mungkin di sini gue bisa bikin sesuatu yang lain. Oke. Lo ngelihat kerjaan orang buat belajar. Iya buat belajar, tapi nggak mesti harus di posisi yang kayak di pulau apa tuh yang kayak dinosaurus. Apa sih itu? Nusa Tenggara ya, yang kayak foto template banget sih yang orang-orang di pinggir laut. Apa sih tuh? Pulau yang kayak ada begitunya gitu, kayak ada T-Rex gitu. Gue nggak tahu lagi. Nusa Tenggara bukan sih? Lo tau gak? Ya sering banget. Tahu gak sih? Tahu gak sih? Yang orang-orang kalau kesana tuh pasti update tuh selalu di situ. Oh gitu. Aduh, gue lupa lagi. Coba deh pulau yang ada. Ya sama lah kayak misalkan orang pergi ke Eiffel misalkan ke Paris. Lu foto megang itunya pengen
kayak lagi megang atau gitu. di Merlion Parknya Singapura yang singanya keluar air gitu. Ya lo kena airnya gitu. Ini di remake terus. Gue begitu pernah. Itu senoran-norannya gue sih. Apa sih? Nah ini loh. Oh. Pernah tahu nggak? Nggak tahu itu di mana. Ini di mana tuh? Coba buka. Selalu orang begini mulu. Ini kayaknya bentuk gue iri karena gue belum pernah ke situ. Enggak, tapi beneran deh. Ini loh, ini buka deh, Kompasiananya buka deh. Ini apa sih? Nih teman-teman udah nonton. Ya elah dia norak banget lo udah pada jawab nih. Kita malu nih. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Ih, fotografer kemarin sore ya. Lo harus alay kayak gini bro, biar lo dinyatakan fotografer ternama. Karena setiap orang yang kesini selalu fotonya begini. Oh iya. Lo harus alay. Ntar gue diserang nih sama SJW nih. Apa sih Padar Island ya? Nggak tahu gue. Ntar gue diserang nih. Oh berarti yang foto di situ alay ya Der? Enggak juga sih. Cuma maksudnya tuh kan. Bali. Emang tuh Bali ya? Gue nggak tahu lagi. Itu di mana? Bali. Emang iya? Nggak tahu. Coba dong tulis di kolom komen. Ada giveaway kamera Canon terbaru dari Sigit. Enggak. Apa sih ini? Ini masa lu nggak pernah lihat sih semuanya? Masa sih? Kalian pada norak semua ya? Ini selalu ada loh. Oh gitu. Temen gue di story-nya. Gue selalu kayak, nih men ini di mana sih? Gue nggak tahu. Bali ya bener ya? Kok tadi di kepala gue Nusa Tenggara ya? Apa gue so ide ya? Iya itu Pulau Dewata, Pulau Bali dan atau dikenal dengan Pulau Dewata salah satu destinasi unggulan. Itu kali ya udahlah pokoknya. Nggak pernah ngambil foto kayak gini. Karena menengah ke bawah ya? Enggak juga sih. Sama kali ya belum pernah kesana. Iya mungkin ya. Ah ini nih tuh kan. Ih. Bocorin presetnya dong. Iya itu gue jual. Ya elah pelit banget dikit doang tipis. Jualan juga tapi belum gue seriusin juga. Jadi emang banyak hal yang belum gue seriusin dalam hidup ini. Iya gitu ya. Iya ini keren loh presetnya nih. Berapa lo jual presetnya biasanya? Kemarin tuh pernah nyoba-nyoba jual berapa sih? 150.000 satu preset gitu. Terus pada banyak yang ngeluh, ini kok kayak gini hasilnya gak sesuai ekspektasi gitu. Padahal gue udah kasih foto gue sebagai sampel. Nanti lo aplikasiin di alat lo, mau Lightroom atau Photoshop. Waktu lo copy presetnya, hasilnya akan sama seperti itu. Artinya preset itu bekerja buat foto gue. Nah iya dong, emang begitu bukan? Kan harusnya begitu cara pikirnya. Tapi waktu dia aplikasiin ke foto dia, gak seperti itu hasilnya. Artinya kan foto lo gak sebagus foto gue, kan gitu. Emang foto lo aja jelek. Cuma kadang-kadang seringkali gue kayak apa ya, takut buat jualan karena si usernya sendiri belum familiar sama preset itu gitu. Makanya jangan pakai Android, pecah. Gitu. Waktu itu gue trial gitu ngejual 1-2 preset yang gue coba dan ada beberapa keluhan dari si usernya yang membuat gue berpikir ulang gitu. Ini mau dilanjutin atau enggak? Atau mungkin gue belum ketemu market yang tepat. Enggak, emang fotonya aja dia aja yang busik. Ya maksudnya agak kayak pecah-pecah kali ya, nggak bagus. Orang mau komplain tentang aku presetnya begini sih. Iya kan bener dong. Iya maksudnya nggak bisa lo harus. Ya pastinya sebuah foto yang mau diaplikasikan oleh preset harusnya fotonya sendiri udah bagus. Iya dong. Atau udah cukup. Waktu dikasih preset jadi lebih bagus. Kan gitu seharusnya. Tapi kalau foto lo nggak bagus, tuh lo bikin preset lo maunya bagus ya. Sumbernya aja nggak, jadi nggak apple to apple buat dibandingkan gitu. Oke. Atau nggak mungkin ada solusi lain kali. Ada lo bikin preset yang memang bisa buat di kategori Samsung A11. Mungkin orang-orang yang menggunakan preset itu tidak sadar sepenuhnya bahwa preset itu ada yang namanya tweak. Tweak tuh kayak lo harus ngepasin sama foto lo sendiri. Lo harus tetap geser. Misalkan exposure-nya. Iya, mungkin brightness-nya kurang tepat nih punya gue. Waktu kontrasnya mungkin kontrasnya kurang pas nih. Lalu harus tweak, nggak bisa lo pakai preset plug, enggak. Lo pikir gue sendiri pakai preset gue terus pasti langsung jadi? Enggak juga. Gue tetap akan adjustment namanya. Brightnessnya gue adjust sesuai kebutuhannya. Jangan ketinggian brightnessnya. Gue kadang ngeliatin foto, kok ini nggak ada hidungnya sih? Iya brightnessnya mentok sampai full. Tahu gak sih lo fotonya? Jadi ceweknya nggak ada hidungnya kelihatannya, soalnya saking putihnya. Itu juga anak-anak zaman sekarang begitu tuh. Kadang lehernya juga belang juga kan sama wajahnya. Terus lu pakai spek apa nih dengan bisa dapetin kayak begini? Bocorin dong. Kamera gue dari pertama motret pakai Nikon. Kenapa Canon? Karena waktu itu belinya Nikon. Lumix menurut lo bagus? Gue nggak pernah pakai. Udah pernah coba? Belum. Canon?
Canon pernah coba waktu itu zaman 300D atau D300D ya. Emang ada 300D ya? Zaman 700D kali. Tahu nggak kalau namanya Canon Rebel? Wah, nggak tahu. Itu mungkin Canon digital pertama waktu itu di tahun 2007-an. Dan nggak bagus gue bilang. Nah waktu gue pakai, kan awalnya gue belajar pakai film pakai Nikon. Terus gue beli digital Nikon D70. Abis itu lanjut terus. Dan akhirnya waktu tahun 2015 gue di endorse sama Nikon Indonesia selama 4 tahun. Makanya lu sebut Nikon biar repeat order. Enggak. Sekarang kan gue udah dipecat karena Nikon Indonesia udah tutup. Emang iya? Iya, gara-gara pandemi kemarin. Nikon Indonesianya ya. Iya udah lu angkat-angkat aja Canon. Iya, kalau Canon siap. Makanya lu bilang sekarang Canon yang bagus. Sampai sekarang gue masih pakai Nikon. Oh. Iya, tapi kalau misalkan ada yang nawarin gitu, coba nih lu pakai gitu. Ya gue siap. Menurut lu Canon yang tipe berapa yang oke? Sama Nikon tipe berapa yang memang terserah ya, mau yang lu pegangan lo atau memang yang impian lo? Inilah, kalau gue nggak begitu amat sama alat. Maksudnya gini, yang paling penting bukan cuma alatnya, tapi kemampuan lo. Itu tapi yang kan kemampuan kalau nggak didukung sama alat yang oke? Lah, iya juga. Kemampuan kalau nggak didukung dengan alat yang oke bisa juga nggak perform. Tapi lo fotografer hebat dikasih alat cuma handphone, lo tetap masih bisa bikin foto bagus. Iya, gue ngerti. Lawan antonim yang obrolan tadi kan, mau lo punya skill yang oke banget, dapat alat yang cemen bisa, atau enggak dibalik. Bener. Alat lo sebagus apapun mau sampai 7000K, wow. Kan tapi kalau otak lo nggak ngejar, ya susah. Gue termasuk yang melawan paradigma the man behind the gun katanya. Iya itu gimana menurut lo? Menurut gue nggak gitu juga. Masa? Alat itu terus di-upgrade. Kenapa terus di-upgrade? Karena memanjakan si fotografer. Oke. Iya. Semakin canggih alat lo bisa motret semakin bagus. Itu harusnya. Iya. Jadi the man behind the gun-nya. Oke. Kalau lo seorang fotografer yang udah 20 tahun motret, tapi lo disuruh motret bulan misalnya dengan hasil bagus, tapi lo cuma dikasih lensa 16 mili, nggak bakal kelihatan itu bulan. Ya. Lo harus tetap pakai minimal 600 mili supaya lo kelihatan bulannya. 600 mili lo kira berapa harganya? Gitu. Oke. Iya. Tergantung kebutuhannya. Lo mau ciptain apa? Lo mau bikin apa? Misalkan lo motret sport, Ferrari. Kalau lo cuma pakai kamera yang entahlah, nggak ke-capture itu foto. Enggak dong, kan Ferrari kayaknya cuma 7 km per jam tuh kayaknya tuh. Iya kan? Nggak mungkin dong, nggak ngejar. Makanya lo harus pakai kamera yang FPS-nya minimal, misalkan 7 FPS. Lo bisa 1/5000 shutter speed-nya. Oh, oke. Gitu. Oke. Dan lo sendiri pakai apa? Gue pakai Nikon D850, Nikon Z6. Oke. Ya, sama kalau buat santai-santai tuh mirrorless yang kecil namanya Z50. Dari Nikon juga? Iya, Nikon juga. Lensanya? Ada yang lebih kecil lagi, Nikon One Z5, tapi gue kurang puas. Itu harga 5 jutaan tuh kamera. Kalau dibandingkan dengan harganya oke lah. Tapi kalau dipakai buat jualan foto gue tetap belum nyaman. Rekomendasi lensa lo pakai apa? Kalau lensa ya standar lah. Kan banyak lensa, pilihan lensa tuh banyak banget. Lo harus tentuin sama kebutuhan lo. Tapi kalau misalkan kayak gue motret dengan 2470 diafragma 28 tuh standar buat gue. Bukannya 2.8? Iya. Oke. Itu udah cukup buat memenuhi segala kebutuhan motret travel misalnya. Tapi kalau lu motret wedding, lo nggak bisa pakai itu. Karena objeknya banyak? Bukan, karena ruangannya gelap biasanya. Indoor, lo harus pakai fixed lens kayak 35 atau 50 mili ya? 1,4 yang diafragmanya itu 1,8, 1,4. Oh, yang bukannya kecil-kecil ya? Iya. Yang bukannya lebar-lebar ditunjukkan dengan angka yang kecil. Oh iya itu. Oke. Terus dengan solusi buat teman-teman yang ingin memulai tapi dengan budget minim, lo mau ngasih spek apa? Kira-kira misalnya gue cuma punya budget 3 jutaan nih bang. Nabung. Makasih. Saya akan lakukan. Enggak, karena sangat solusi sekali ya. Anda ada pilihan. Misalkan lo kalau nyaman dengan barang bekas, beli yang bekas, tapi dengan spek yang lebih baik. Oke. Gitu. Kan biasanya kalau beli barang bekas biasanya dapat yang lebih murah.
Iya. Cuma juga bukan berarti murahan, tapi yang kalau mau second tapi yang bagusan. Sekarang gini, kamera Nikon itu yang gue punya ya, bisa sampai 250.000 shutter count. 250.000 shutter count itu artinya apa? 250.000 jepret. Oke. Udah hampir gue pakai 9 tahun, belum rusak. Gitu. Okay. Itu kalau dibeli baru berapa sekarang? Kalau dibeli baru mungkin cuma 3 jutaan itu kamera D70 sekarang. Emang ya? Iya. Tadi lu bilang lu D85. Kalau D850 kan yang high end yang sekarang. Oh, oke. Itu harga 50 juta. Iya, terus gue cuma dibayar di bawah. Anda kurang ajar berarti. Udah senior. Gue sih mau ya. Misalnya gini, ada yang nerima tantangan gue nggak? Lu siapin alat. Misalkan kayak kameranya Z6 dengan lensa yang 85, 18 gitu. Lu siapin 2 kamera. Gue motret selalu dengan 2 kamera. Lah, 2 tangan gitu? Kiri kanan. Maksudnya gue motret pakai 85 mili. Terus yang kiri 35 mili. Gitu. Buat apaan sih dua-dua? Jadi gue misalkan kalau motret lo 85, gue dapet kacamata lo. Kalau 35 gue dapet seluruh badan gitu. Oke. Nah, kan namanya motret wedding tuh cepet prosesnya. Yeah. Jadi gue harus ganti alat tanpa ganti lensa gitu. Nah, dengan fixed lens kan maunya subjeknya akan mudah diekspos walaupun kondisinya gelap. Itu. Nah, kalau ada yang mau gue fotoin gratis, lo siapin alatnya. Segitu. Yakin lo foto gratis? Iya, misalnya gitu lewat kasih solusi ya. Oke. Ini berarti kita buka ya guys ya. Kita mau salaman kan abis ini nih. Bener ya? Iya. Di foto lo siapin alatnya. Kameranya D850. Oh ada standarnya. Standarnya dong gitu. Nanti itu kamera buat lo lagi. Gue cuma motret buat wedding lo, tapi harus baru ya. Kenapa nggak second? Ya enggak, maksudnya harus punya lo, jangan lo minjem juga. Lah gitu. Kan dia bisa sewa. Ya sewa banyak. Tapi kan maksud gue ini kan challenge. Oh iya. Bahwa gue pengen nunjukin bahwa fotografi itu mahal, bukan cuma di alat juga tapi di mindsnya. Pas dia beli 50, 60, 70, terus besoknya nggak kepake. Iya. Berarti artinya ini mahal nih investasi asetnya nih. Itu yang banyak yang nggak dipahami sama orang-orang. Gitu. Oke, makasih atas curahan hatinya ya. Dan berarti semuanya sekarang produk-produk dari bini lu yang fotoin semua, enak banget kan? Iya, alhamdulillah. Iya kan? Namanya kan simbiosis mutualisme. Wih, mantap. Gimana caranya untuk dapetin? Gimana sih? Lu coba deh lihat link atas dong. Atas dong. Gitu. Mana coba? Nah, ini. Oke, ini gue penasaran sama website lu sih sebenarnya. Websitenya nggak dibangun, bro. Ya, terus gue pikir karena gue lagi dalam kondisi. Lalu call to action ke kerjaan lo untuk jasa foto lo gimana? DM? Instagram tetap. Oh, lo DM. 18 juta guys, 28 juta kalau paket ya. Oh, oke. Anda mau nikah lagi? Silakan. Iya. Gue penasaran sih, buka-bukain dong foto-fotonya dong. Nah, portofolionya apakah sama akun lo? Nih kayak ada straight beda. Coba yang straight pad itu foto weddingnya. Yang atas ya, paling atas kan? Iya. Coba dong. Buka-bukain dong. Bazia tuh baju. Boleh lah belanja. Boleh dong. Boleh banget. Iya, coba lihat. Ini yang Muslim wedding. Muslim wedding. Boleh lagi. Oh, oke. Iya. Ih, beauty shotnya ngeri doi. Oke, baju tadi baju mana baju? Itu siapa tuh? Mario Irwin. Mario ya. Oh, oke. Mario tuh klien gua dari zaman dia sebelum. Gua kemarin ketemu dia tuh waktu di launching apa tuh? CAF tuh. Gua nge-MC ada dia tuh. The Dean Bros apa deh? Dean Bros tuh kayak baju kaos-kaos aja sih. Oh, oke. Tantangannya apa sih, bro? Tantangannya? Untuk foto-foto begini? Ya itu kan tadi semua tantangan ya. Market yang gue punya. Itu yang paling satu deh, yang paling ini market. Iya, market. Itu aja. Iya. Yang lainnya lu jago banget berarti lu. Bisa foto sambil kayang berarti lu ya? Bisa. Enggak, maksudnya tantangannya itu. Iya, gini. Yakin berarti. Seorang wedding photographer itu bisa semuanya. Oke. Lu motret portraits bisa. Lu motret groups bisa. Lu motret still life, misalkan motret cincin, itu kan kayak motret produk ya. Iya. Lo bisa. Lo motret bunga, tanaman segala macam yang ada di dekorasi itu, lo bisa juga. Lo motret sport ya, yang kalau bilang misalnya sport, itu kayak motret dance dalam kondisi low lights. Iya. Lo bisa gitu. Belum lagi kreatif, lo pakai flashlights, props dan lain-lain deh. Iya. Satu impian lo yang belum pernah lo capai saat ini. Untuk foto ya? Untuk foto ya, lu mau motoin apa atau apapun itu, tapi karena syar'i nih, jangan lu mengingatkan kayak gue fotoin ini, ya jangan begitu lagi. Apa ya? Apa menurut lo?
bolak-balik ke Mekah Madinah tuh udah impian sih. Wow. Iya. Dan lu bisa Karena foto-foto di katanya sana. kalau orang yang terpaut hatinya sama Mekah sama Madinah tuh, lo kesana berapa kali pun lo tetap pengen balik lagi. Iya, karena beda, bukan beda. destinasi wisata yang dalam tanda kutip ya. Iya. Jadi ya buat gua itu kayak kalau setahun sekali tuh sampai gua mati kelak cukup. Bolak-balik ke sana Setahun sekali ya. Iya. Padahal gue mau bayarin lu sebulan sekali. Iya. Ya itu impian. Berarti udah tercapai dong. Ya nggak usah umroh lagi. Enggak kan? Kan gue ngomongin bolak-balik. Bolak-balik. Jadi oke. ya misalkan sama keluarga, ya sama anak istri misalnya gitu kan. Ish. Tuh bolak-balik ke sana tuh udah the best deh. Mau kemana lagi? Tempat terbaik di bumi kan di sana. Iya. Haru guys. Kita kasih solusi.